Penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang atau Kacabang Muhammad Ilham Pradipta ternyata bermula dari sebuah kartu nama dan kartu nama ini disinyalir menjadi gerbang pembuka Ilham menjadi sasaran target para pelaku. Untuk membahasnya lebih dalam, kita bergabung dengan Boyamin Saiman, kuasa hukum keluarga Ilham Pradipta. Dan sebelumnya kami juga telah mencoba mengundang pihak Polda Metro Jaya untuk bergabung, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon. Langsung saja saya sapa Pak Boyamin, selamat malam, terima kasih waktunya. Malam dan pemirsa semua. Baik, Pak Boyamin, kita mengetahui ada fakta terbaru mengenai kartu nama Ilham Pradipta. Ini kan saat ini ditemukan berada di tangan otak penculikan begitu. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu kronologi yang menghubungkan bagaimana sebenarnya kartu nama ini akhirnya bisa menjadi awal dari pembunuhan Ilham? Kalau fakta ataupun informasi yang saya kumpulkan, diduga almarhum itu karena dia kepala cabang menawarkan bisnis supaya orang memakai fasilitasnya BRI, baik rekening maupun alat-alatnya, misalnya edisi untuk pembayaran atau QRIS dan lain sebagainya itu. Nah, kebetulan diduga C itu kan punya usaha untuk tato dan ya lumayan lah, dan sehingga ya perlu pembayarannya pakai edisi untuk gesek ATM, kartu kredit, terus juga misalnya untuk QRIS zaman sekarang itu, dan sekaligus ya dibuka rekening di BRI. Nampaknya itu interaksinya itu diduga itu sehingga ya almarhum memberikan kartu namanya gitu. Oke, Pak Boyamin, ini yang menarik juga kan sebenarnya informasi sebelumnya dari pihak kepolisian menyebut bahwa korban ini dipilih secara acak. Tapi Anda juga sempat mengatakan bahwa Ilham sempat merasa tidak nyaman, bahkan dibuntuti sampai 1 minggu. Dan pihak keluarga menuntut untuk menerapkan pasal pembunuhan berencana dalam kasus ini. Ya, Berdasarkan barang bukti apa Ilham ini memang sudah ditarget, Pak Boyamin? seminggu sebelum kejadian, artinya selama 6 hari, korban itu tidak pernah biasanya memarkir mobil di luar rumahnya. Gitu. Oke. Biasanya rumah, gitu. Mobil diparkir di rumahnya. Lah seminggu sebelumnya itu meletakkan mobil itu jaraknya sekitar ya 300 meter lah di pos satpam tempat akses masuk gitu. Padahal itu kan malam sudah capek, mestinya langsung ke rumah, tapi diparkir di luar. Bahkan sampai mungkin saking capeknya minta diantarkan satpam pakai motor gitu. Hmm. Jadi artinya sudah tidak normal, ada kegelisahan-kegelisahan itu. Gitu. Terus kemudian anak laki-lakinya pernah melihat ada orang memotret-motret rumahnya. Terus kemudian juga merokok yang super hebat dalam 3 hari sebelum kejadian. Dan juga ada orang yang menemui di kantor, orang yang akan mengatakan membuat ATM, tapi ditanya petugasnya nggak mau menunjukkan KTP dan syarat-syaratnya gitu. Terus kemudian ingin bertemu dengan pimpinan cabang. Nah, eh, juga di posisi yang lain itu ternyata rumah beliau yang ada di Bogor, yang rumah yang agak kecil itu, yang sudah tidak ditempati juga pernah didatangi dengan kondisi orang yang full dalam mobil dan kemudian parkir agak dekat tapi mobil tidak dimatikan. Dan kemudian itu CCTV-nya juga sudah kita serahkan ke penyidik untuk didalami siapa yang memantau mengintai itu. Jadi ini banyak hal yang menurut saya random itu masih masih perlu didalami lah. Rasanya tidak terlalu logis dari sisi pemikiran saya sendiri sebagai lawyer dan juga keluarga gitu. Jadi ini banyak hal yang mestinya bisa didalami oleh kepolisian. Makanya saya memohon itu ya opsi yang paling bawah lah, dan paling atas kita menyampaikan aspirasi, dan pihak keluarga dalam pemeriksaan oleh kepolisian juga menyampaikan keinginan untuk diterapkan pasal 340 itu bagi para pelaku. Artinya tidak setiap pelaku, tidak semua pelaku. Siapa yang di situ kemudian pada posisi melakukan upaya-upaya untuk menuju ke sana. Misalnya Pak Direktur sendiri kan mengatakan, Dirkrimum Polda Metro mengatakan ada 2 opsi. Opsi A diculik, dihajar, kemudian kalau nurut ya terus kemudian dipulangkan. Yang B dihajar, kemudian tidak nurut, ya dibunuh kan itu, dihilangkan nyawanya. Lah nyatanya kan memang
almarhum tidak mau menerima ajakan, rayuan atau bahkan ancaman untuk membobol bank BRI-nya, tempat dia kerja gitu. Nah, Oke, itulah yang kemudian yang akhirnya apa ya, terbunuh kan, baik. nyawanya tidak ada. Itulah maka mestinya dalam sistem hukum kita polisi biasanya selalu menerapkan semua pasal, mulai yang tertinggi, sedang dan paling bawah. Kan istilahnya dalam hukum kita itu kalau dalam dakwaan kan nanti jaksa primer, subsidiar, lebih subsidiar lagi gitu. Jadi Oke. primer 1, primer 2 gitu. Jadi sebenarnya polisi tetap mestinya penyidik tetap menerapkan pasal paling tinggi pembunuhan berencana gitu, Ayu. Oke, baik, Pak Boy, ini kan berarti pernyataan-pernyataan tersebut tadi, fakta bahwa Ilham merasa tidak nyaman, kemudian ada orang-orang yang, mengintai, memotret Ilham di rumahnya. Ini kan sebenarnya pasti didapatkan dari keterangan pihak keluarga ya. Apakah ada keterangan-keterangan lain dari pihak keluarga atau mungkin Ilham pernah membicarakan sesuatu selama mungkin dalam taraf waktu, jangka waktu seminggu sebelumnya ditemukan tewas dari Ilham kepada pihak keluarganya? Sayangnya memang Ilham itu berdasar penuturan keluarga dan istrinya tidak pernah membawa persoalan apapun di kantor dibawa ke rumah gitu. Hmm, Jadi nampak melindungi, bahkan dalam beberapa waktu yang agak lama begitu menghilangkan foto istri dan anaknya dengan alasan melindungi di medsosnya almarhum gitu. Jadi nampak pengen semua hal kalau ini beban ya dia tetap dimakan oleh almarhum gitu istilahnya oke. kalau ada suatu hal yang nggak nyaman dan sebagainya. Tapi begini Mbak Ayu, Hmm, sebenarnya dari handphone yang bersangkutan bisa dibuka kok. Nah ini saya meminta termasuk hari ini menyampaikan pada penyidik untuk dicari sampai ketemu handphone korban almarhum. Dengan begitu kan ada dilacak pembicaraan siapa yang pernah menghubungi dan sebagainya. Apakah yang aktor intelektual itu pernah menghubungi atau siapa tim pengintai menghubungi atau kelihatan menyadap atau apa gitu melakukan sesuatu yang gangguan itu saya yakin akan ketemu sepanjang handphonenya ketemu dan mencari itu kan gampang sebenarnya mencari handphone itu kalau toh dibuang gitu. Kalau dibuang diketemukan orang terus kemudian dihidupkan lagi pakai nomor yang lain, saya kira itu hal yang mudah aja itu. Dan ini yang kita sampaikan termasuk hari ini kepada penyidik harus ketemu handphone miliknya almarhum yang oke. dipakai sehari-hari. Oke, kuncinya mungkin bisa berada di dalam handphonenya itu ya. Tapi Pak Boy, ini kan kita mengetahui bahwa keluarga ingin menerapkan pasal 340 begitu kepada para pelaku. Tapi kalau misalkan ternyata tidak diterapkan pasal tersebut dan ini tadi kalau dari pernyataan Anda kita bisa melihat polisi sangat cepat untuk menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan random begitu. Anda melihat ada intervensi lain tidak sih dalam kasus ini atau mungkin ada kejanggalan-kejanggalan lain? Sebagai yang biasa jadi detektif partikelir ya banyaklah informasi segala macam, tapi saya tidak pada posisi yang bisa membuka kalau sudah atau kalau belum sesuatu yang menuju fakta atau buktinya gitu. Hmm, Tapi saya tetap mengupayakan itu akan berkirim surat resmi kepada Kapolda, kepada Kapolri, juga Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena ini Polda Metro nanti untuk diformatkan bahwa 340 ini tetap masuk gitu. Dan juga bisa berkirim surat pada Jaksa Agung dan bisa dan kami sudah terbantu kok masyarakat mulai kemarin hari ini gitu meragukan bahwa hanya seperti yang diceritakan atau disampaikan oleh penyidik gitu bahwa mereka sangat mendukung diterapkan 340 gitu karena ini kan kejahatan terorganisir sudah ya. ada timbang kontennya ada penculiknya ada yang melakukan istilahnya itu penggalangan setelah menerima orangnya kan pasti begitu Hmm, terus kemudian misalnya gitu, sudah dilepaskan, dibuang itu masih dalam keadaan bergerak, seakan-akan masih hidup, belum terjadi pembunuhan. Tetapi lakbannya masih tetap ada di mulut dan di matanya segala macam, berarti kan itu pembunuhan dengan cara dilakban gitu. hmm, Jangan sampai nanti, ya saya tidak ingin menilai dengan yang lain, kasus Daru yang diplomat itu kan bisa jadi dianggap bunuh diri. Kalau ini misalnya tidak ada CCTV penculikan, apakah juga akan digambarkan seperti diplomat Daru misalnya begitu, oke. bahwa tidak ada pelaku lain misalnya gitu kan. Ini kan sesuatu yang hal yang harus berbeda, harus didalami bahwa apapun itu proses ada yang menculik, ada yang kemudian menggalang, ada yang menghajar. Kemudian dari sisi itu kalau toh tidak membunuh, itu kan istilah dalam hukum itu mengurungkan atau membatalkan niatnya gitu. Tapi kenyataannya
pada posisi ya udahlah terakhir aja membunuh dengan cara dilakukan disengaja meskipun hidup tapi tetap masih dilakukan mulutnya kan ya Hmm. udah pasti akan meninggal gitu loh. Ini Ya. kan pembunuhan juga gitu loh Ayu. Oke. Oke, Pak Boy, tapi begini, kita kan sekarang mengetahui sudah ada 17 orang yang terlibat dalam kasus ini sebagai pelaku, tapi dari informasi terakhir, polisi ini juga masih mencari ada sosok S yang sampai saat ini belum diketahui identitas dan apakah memang ia terlibat secara sistematis atau tidak. Anda melihat kejahatan ini sudah terorganisir memang sedemikian besarnya, apakah masih ada potensi penambahan jumlah tersangka atau seperti apa Anda melihat dari kejahatan yang terjadi pada Ilham ini? Sebenarnya kalau saya pendalamannya sangat memungkinkan untuk penambahan tersangka. Juga penambahan berkaitan dengan jaringan yang lain. Kalau boleh saya mengkira-kira ini, rombongan ini pernah membobol di bank lain dan nilainya itu besar sekali. Nanti ini mudah-mudahan segera dibuka oleh kepolisian kalau memang ini apa yang saya dapatkan itu bisa menjadi didalami oleh kepolisian begitu dan kemudian istilahnya ada alat bukti dan ada korban begitu karena saya kan mewakili perbankan gitu dan sudah dapat informasi dan sedikit fakta bahwa ada dugaan pembobolan juga oleh kelompok ini meskipun hanya oleh aktor intelektualnya 2 atau 3 orang begitu. Nah, bahkan nampaknya pelaksana lapangan yang menggalang dan yang menculik atau yang mengambil itu oleh pihak lain gitu. Artinya kan kalau toh ini satu kelompok ini ada pentolannya 2. 2 itu punya kelompok yang lain. Nah, kelompok yang lain itu kan bisa jadi yang 2, bisa aja kelompok lain lagi, ada kelompok lain lagi. Jadi ini istilah kita kematian almarhum ini tidak sia-sia bahwa membuat kita waspada bahwa dunia perbankan bisa dalam keadaan bahaya loh ternyata ada cara-cara demikian gitu. Meskipun konvensional bisa jadi memaksa pimpinan cabang membuat surat kuasa palsu terus diotorisasi sendiri untuk membobol rekening yang ada di banknya sendiri, tapi ini kan pikiran kita tadinya karena dunia modern dihacker lah gitu, phone banking atau mobil banking atau sengaja menyasar servernya bank itu kan beberapa kali bank kita kan juga sering adat itu layanannya itu kan diduga diserang hacker gitu. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang begini gitu. Justru inilah yang harusnya menjadi waspada bahwa meninggalnya almarhum itu membuat kita semua waspada, orang tetap percaya bank dan meningkatkan kepercayaan pada bank. Jadi bukan semata-mata oh ya udah ini diurusi meninggal diproses hukum enggak. Jadi kenapa? Maka fungsi dari 340 itu pembunuhan berencana inilah untuk menjaga dunia perbankan dan ekonomi kita. Gitu. Kalau cuman di pasal itu ya maksimal 12 tahun. Gitu. 12 tahun anggap aja dihukum 8 tahun. Kena bebas bersyarat nanti 2/3. Misalnya itu baru 6 tahun udah keluar. Gitu. Dalam belajar tambah pinter. Apa enggak bahaya bagi kita? Baik. Itu yang harus dilihat jauh ke sana. Ayo masih. Baik, jadi memang sebenarnya ini bisa melebar juga kasusnya dan bisa menjadi pengingat bahwa dunia perbankan saat ini menghadapi ancaman yang nyata di depan mata begitu. Kita akan terus mengawal kasus ini sampai terang benderang. Terima kasih atas informasinya Pak Boyamin Saiman, kuasa hukum keluarga Ilham Pradipta. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Salam.